Dongfeng Motor Corporation adalah salah satu produsen mobil terbesar di Tiongkok. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1969 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Dan sejak itu berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri otomotif global. Pada tahun 1969, pemerintahan Tiongkok, yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Mao Zedong, memutuskan untuk mendirikan perusahaan otomotif yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi negara, serta memenuhi kebutuhan transportasi militer dan sipil. Dongfeng didirikan sebagai bagian dari program pemerintah yang dikenal sebagai Proyek Ketiga atau Third Front, yang bertujuan untuk membangun industri berat di wilayah pedalaman Tiongkok untuk tujuan pertahanan dan pembangunan ekonomi. Dongfeng awalnya berfokus pada produksi kendaraan berat, termasuk truk dan bus, yang diperlukan untuk infrastruktur dan kebutuhan militer. Selama dekade pertama berdirinya, Dongfeng hanya memproduksi sejumlah kecil kendaraan, tetapi perusahaan ini mendapatkan pengalaman berharga dalam produksi otomotif. Pada 1980-an dan 1990-an, setelah pembukaan ekonomi Tiongkok yang diprakarsai oleh Deng Xiaoping, Dongfeng mulai melakukan ekspansi. Perusahaan ini menjalin kerjasama dengan beberapa produsen otomotif internasional untuk meningkatkan teknologi dan kualitas produknya. Salah satu kemitraan yang paling penting adalah dengan Citroën dari Prancis pada tahun 1992, yang mengarah pada pembentukan perusahaan joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile atau DPCA. Kemitraan ini memungkinkan Dongfeng untuk memproduksi kendaraan penumpang dan memperluas jangkauan pasarnya. Selain itu, Dongfeng juga bekerja sama dengan produsen lain seperti Nissan dan Honda, yang semakin memperkuat posisinya di pasar domestik dan internasional. Dengan kemitraan ini, Dongfeng berhasil memproduksi berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil penumpang, kendaraan niaga, dan truk. Memasuki abad ke-21, Dongfeng terus berkembang dan memperluas portofolionya. Perusahaan ini mulai memfokuskan diri pada inovasi dan pengembangan teknologi, termasuk teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan kendaraan hibrida. Dongfeng juga berupaya meningkatkan kehadirannya di pasar internasional dengan melakukan ekspansi ke negara-negara berkembang serta membangun fasilitas produksi di luar negeri. Pada tahun 2014, Dongfeng menjadi pemegang saham utama di PSA, Peugeot Citroën, setelah membeli 14% saham perusahaan tersebut, yang menunjukkan ambisi global Dongfeng dalam memperluas pengaruhnya di industri otomotif internasional. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Dongfeng juga melakukan joint venture dengan produsen lain, contohnya seperti Dongfeng dan Nissan. Dongfeng bekerja sama dengan Nissan untuk memproduksi mobil seperti Nissan X-Trail, Nissan Sylphy, dan Nissan Teana. Dongfeng dan Honda, kerjasama ini menghasilkan model seperti Honda CR-V, Honda Civic, dan Honda Accord. Dongfeng dan PSA atau Peugeot Citroën, kolaborasi ini memproduksi mobil seperti Peugeot 3008 dan Citroën C6. Mobil-mobil hasil joint venture Dongfeng dengan perusahaan lain ini rata-rata ditujukan khusus untuk pasar Tiongkok. Dongfeng juga memproduksi mobil penumpang mereka sendiri, seperti Dongfeng Fengshen atau Aeolus. Ini adalah merek mobil penumpang yang diproduksi oleh Dongfeng, dengan model-model seperti Fengshen SUV AX7, Fengshen Sedan A60, dan Fengshen Electric Vehicle E70. Dongfeng Glory atau Fengguang, merek ini lebih dikenal di segmen SUV dan MPV seperti Glory 580, Glory 560, dan Glory 370. Pada segmen mobil listrik, juga memproduksi Dongfeng Ceres, merek yang berfokus pada mobil listrik dengan model seperti Ceres SF5 dan Ceres SF7. Hingga saat ini, Dongfeng Motor Corporation adalah salah satu dari Big Four atau 4 besar mobil di Tiongkok bersama dengan SAIC Motor, FAW Group, dan Changan Motors. Dongfeng terus berinovasi dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi otonom, sejalan dengan tren global di industri otomotif. Dengan jaringan global yang terus berkembang, produk-produk Dongfeng kini diekspor ke berbagai negara. Dan perusahaan ini terus berusaha untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen mobil terkemuka di dunia. Dongfeng tidak hanya fokus pada peningkatan volume produksi,
tetapi juga berupaya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, sehingga dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif. Dongfeng Motor Corporation memang lebih dikenal sebagai produsen kendaraan komersial dan penumpang. Tetapi perusahaan ini juga terlibat dalam dunia balap, khususnya melalui partisipasi dalam ajang rally dan balap off-road. Salah satu keterlibatan paling terkenal Dongfeng dalam dunia balap adalah melalui keikutsertaan dalam ajang Dakar Rally, yang merupakan salah satu balapan off-road terberat di dunia. Tim Dongfeng Rally, yang didukung oleh Dongfeng Motor Corporation, telah berpartisipasi dalam beberapa edisi Dakar Rally, menunjukkan daya tahan dan kemampuan teknis kendaraan mereka dalam kondisi ekstrem. Dongfeng Race Team adalah tim yang didukung oleh Dongfeng Motor Corporation, juga berkompetisi dalam Volvo Ocean Race, yang merupakan salah satu balapan laut paling prestisius di dunia. Tim ini mulai berpartisipasi pada 2014-2015. Mereka berhasil menarik perhatian karena menjadi tim dengan kru yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, yang merupakan langkah penting dalam memperkenalkan Tiongkok pada dunia balap internasional, khususnya balap laut. Pada edisi 2017-2018, Dongfeng Race Team membuat sejarah dengan memenangkan Volvo Ocean Race. Keberhasilan ini menjadi pencapaian besar baik bagi tim maupun bagi Dongfeng sebagai sponsor utama. Keterlibatan Dongfeng dalam balapan semacam ini memperlihatkan komitmen perusahaan untuk menunjukkan performa dan keandalan kendaraan mereka, sekaligus memperluas citra merek di kancah internasional. Ini juga membantu Dongfeng memperbaiki teknologi yang nantinya bisa diterapkan pada produk-produk komersial mereka. Kisah Dongfeng Motor Corporation mencerminkan transformasi ekonomi Tiongkok dari negara agraris menjadi kekuatan industri global. Seiring waktu, Dongfeng telah berubah dari perusahaan kecil yang memproduksi truk untuk keperluan domestik menjadi pemain utama dalam industri otomotif global, dengan portofolio produk yang luas dan ambisi yang besar untuk masa depan. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh Dongfeng Motor Corporation, serta lika-liku di dalam dunia otomotif dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat diterima, mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah berkomentar pada video-video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Pastikan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi agar Anda menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Dan jika dirasa ada manfaat yang bisa dibagikan, kami sangat terbuka jika Anda ingin share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.